Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang penganggaran modal MNCs. Jadi salah satu alasan saya sangat tertarik dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini karena sedikit banyaknya sangat berhubungan dengan MNCs atau multinational companies. Biasanya disebut dengan multinational enterprises. Nah, kita mulai saja. Nah, saya akan memperlihatkan kalian ada beberapa gambar yang sangat menarik di sini. Yang pertama kita lihat di sini ya. Jadi banyak sekali merek-merek yang sangat terkenal di dunia dan kita pun sangat mengetahuinya gitu kan. Nah, ternyata merek-merek tersebut itu adalah anak-anak perusahaan dari merek besar raksasa global yang tentu saja lebih kita kenal gitu ya. Contohnya Nestle membawahi banyak sekali merek-merek di sini, dari coklat, minuman, makanan, kopi, Coca-Cola juga begitu, Unilever, ada Danone, Mars, Mondelez, Associated British Food, Kellogg's, dan PepsiCo. Kita lihat semua, bahkan beberapa perusahaan internasional yang awalnya itu fokus di consumer good. Consumer good itu adalah produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, baik itu pangan seperti tepung, terus coklat, minuman, kopi, dan lain-lain. Juga deterjen, shampoo, sabun itu kan consumer good semua. Tapi beberapa perusahaan global ini sudah melompat gitu kan, melangkah lebih jauh, tidak hanya mengakuisisi produk-produk consumer good, tapi juga mulai masuk ke area kosmetik. Di Indonesia sendiri kita mengenal beberapa perusahaan multinational enterprises, ada Wika, Kalbe, Indofood, ada Semen Indonesia, Telkom, ada Bank BRI, dan lain-lain. Nah, MNCs itu sebenarnya dalam mengevaluasi sebuah proyek internasional, itu mereka menggunakan yang namanya penganggaran modal multinasional. Jadi penganggaran modal multinasional itu membandingkan antara manfaat dari sebuah proyek dan biaya-biayanya. Contohnya apabila Danone ingin memasukkan salah satu produknya ke Indonesia gitu ya, anggaplah Slik Indonesia, maka mereka menghitung dulu, membandingkan dulu manfaat dan proyek-proyek dari proyek tersebut dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi di Indonesia itu sudah sangat banyak produk-produk consumer goods, jadi pasarnya sudah sangat ceruk atau niche market. Nah, analisis penganggaran modal ini adalah alat analisis yang digunakan oleh MNC untuk mengevaluasi penanaman modal asing ya. Karena biasanya untuk MNC itu masuk ke dalam suatu negara ya, atau masuk ke home country negara tertentu, itu mereka melakukannya melalui penanaman modal asing. Analisis penganggaran modal dipergunakan untuk mempertimbangkan apakah suatu rencana penanaman modal layak atau tidak layak dilakukan, apakah itu feasible atau non-feasible. Jadi ini jadi bukan hanya dilakukan oleh MNC sebenarnya ya, perusahaan-perusahaan kecil juga melakukan analisis feasible dan non-feasible. Nah, penganggaran modal itu ada dari dua sudut pandang. Ada yang dari sudut pandang perusahaan induk ke perusahaan anak gitu ya. Jadi dari atau dari perusahaan anak ke perusahaan induknya. Kita lihat dulu apa sih penganggaran modal dari sudut pandang perusahaan anak dan perusahaan induk. Pertama, adanya yang namanya perbedaan pajak. Pajak yang mana yang lebih rendah, pajak di negara atau perusahaan induk atau di perusahaan anak gitu kan. Jadi biasanya kita melakukan penganggaran, MNCs melakukan penganggaran itu melihat dulu pajak di mana yang lebih rendah. Apakah contohnya Unilever yang which is berasal dari Eropa dan ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Jadi mereka melihat pajak mana yang lebih rendah, apakah pajak di negara mereka, di Eropa atau di Indonesia. Kedua, pembatasan pemulangan pendapatan. Nah, ini kita ingat sekali soalnya Indonesia sangat ketat dalam hal ini. Kadang host country, jadi ada sebelum kita lanjut lagi, ada perbedaan antara home country dan host country. Home country itu adalah negara tempat asal perusahaan induk itu. Sedangkan host country negara yang dimasuki. Contohnya, Bank BRI membuka cabang di Taiwan. Jadi home country Bank BRI adalah Indonesia dan host country Bank BRI itu adalah di Taiwan. Nah, mengenai hal tersebut,
Jadi terjadi yang namanya pembatasan pemulangan pendapatan. Jadi kadang host country itu Taiwan menerapkan hal ini sehingga penganggaran modal perlu dievaluasi. Jadi semua kita balik deh contohnya Unilever masuk ke Indonesia, menanam saham di Indonesia, melakukan manufacturing di Indonesia. Jadi Indonesia menetapkan peraturan bahwa ada sekian persen itu pendapatan yang tidak boleh langsung kembali ke home country tapi harus diolah dulu di Indonesia atau ditahan dulu di Indonesia gitu ya, dana tertahan seperti itu. Nah, biasanya banyak negara yang melakukan hal tersebut, maka penganggaran modal perlu dievaluasi. Ke berikutnya, ada yang namanya biaya administrasi. Terkadang perusahaan induk itu mengenakan biaya administrasi yang tinggi kepada perusahaan anak apabila manajemen yang diterapkan adalah sentralisasi. Oke, jadi ada semua perusahaan-perusahaan anak itu harus membayar biaya administrasi kepada perusahaan induknya. Keempat, yaitu perubahan kurs valuta asing. Ketika pendapatan MNCs dikirim ke perusahaan induk, maka pendapatan tersebut akan dikonversikan ke mata uang negara asalnya. Bayangkan bila terjadi perbedaan kurs yang sangat mencolok antara home country dan host country gitu ya, perusahaan anak dan perusahaan induknya. Perubahan kurs yang sangat mencolok bisa menggerus profit yang didapatkan di perusahaan anak. Seperti itu. Next, kita lihat ini adalah contoh-contoh penganggaran modalnya ya. Ada tahun 0, tahun 1, 2, 3, 4. Ini mirip dengan pada saat kita membuat studi kelayakan bisnis, ada yang tahap restart dan dimulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada tahun 0, ada ini adalah hal-hal atau item-item yang harus dikeluarkan, ada present value dari arus kas, NPV kumulatif, perspektif induk, dan segala macam. Ini yang harus diperhitungkan dalam kita melakukan yang namanya penganggaran modal. Next, proses pemulangan laba nih. Jadi perusahaan anak menghasilkan laba tertentu, ingin dikembalikan atau ingin dikirimkan kembali ke perusahaan induk. Bagaimana arusnya? Pertama, arus kas dihasilkan anak perusahaan lalu dikenakan pajak. Dari pajak tersebut sudah dipotong pajak gitu kan, arus kas itu dipulangkan dari anak perusahaan ke induk. Arus kas setelah pajak yang dipulangkan itu dikonversi ke dalam valuta asing sampai akhirnya diterima oleh perusahaan induknya. Di sini ada beberapa hal yang ikut berperan serta. Pertama, pada saat arus kas dihasilkan perusahaan anak itu ada pajak korporasi yang dibayarkan ke host country gitu ya. Jadi kalau Unilever membuka perusahaan di Indonesia, jadi ada pajak korporasi yang dibayarkan di Indonesia. Begitupun Bank BRI yang membuka cabang di Taiwan, jadi Bank BRI juga membayarkan pajak di sana, pajak korporasi. Nah, setelah pajak, terus arus kas yang sudah dipotong pajak itu ada yang dihitung sebagai laba yang ditahan anak perusahaan seperti yang disebutkan di slide sebelumnya tadi. Nah, lalu akhirnya setelah arus kas, setelah pajak dan laba ditahan itu ada lagi yang namanya withholding tax yang dibayarkan ke host country. Jadi ada beberapa kali pemotongan di situ ya. Lalu setelah itu dikonversi dan diterima oleh perusahaan induk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal MNC. Pertama adalah fluktuasi valuta asing. Ya, sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNCs harus membuat beberapa skenario dalam mengantisipasi perubahan valuta asing. Nah, ada lagi hal berikutnya yang mempengaruhi penganggaran modal. Kedua, yaitu inflasi tentu saja. Biaya dan pendapatan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi inflasi. Tetapi ukuran pengaruh inflasi terhadap biaya berbeda dengan pengaruhnya terhadap pendapatan. Ya, tentu saja. Ketiga, ada yang namanya struktur penganggaran. Itu adalah struktur penganggaran yang berarti nilai dari sebuah proyek ditentukan oleh struktur penganggaran perusahaan. Ada block fund. Hal ini artinya sama dengan pembatasan pengulangan pendapatan yang sudah dibahas di slide pertama dan slide kedua tadi. Lalu yang terakhir adalah ketentuan pembayaran. Jadi perusahaan induk kadang-kala memaksa dalam tanda kutip perusahaan anak untuk mengirimkan dana dalam persentase yang tetap itu, walaupun laba yang dihasilkan perusahaan anak biasanya fluktuatif.
Ada lagi yang keenam, nilai sisa atau salvage value. Jadi proyek MNCs memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV atau net present value dari sebuah proyek. Insentif home country ya, bukan host country. Jadi proyek baru MNCs di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Biaya sosial datang berikutnya, karena proyek perlu memasukkan biaya sosial atau yang biasa kita sebut dengan apa? CSR, tentu saja, Social Corporate Responsibility, karena biaya sosial itu harus dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional itu juga berimpact terhadap lingkungan atau dengan masyarakat di sekitarnya. Dan kesembilan adalah pengalihan oleh host country. Salah satu bentuk resiko yang dihadapi MNCs adalah diambil alihnya anak perusahaan oleh host country atau pemerintah setempat. Nah, ini pengambilan alih ini yang dinamakan dengan akuisisi. Jadi ada yang namanya penganggaran modal untuk akuisisi dan divestasi internasional. Nah, akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal dan diharapkan menghasilkan arus kas yang PV-nya melampaui investasi awal. Dan di slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam akuisisi, yaitu pertama adalah perubahan valuta asing, rate of return, kemampuan menggunakan financial leverage, akuntansi dan peraturan pajak, dan restriksi dari host country. Ini saya tidak jelaskan karena ini akan menjadi tugas kita. Nah, untuk materi cukup sampai sekian. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional selama 1 semester. Sampai jumpa di mata kuliah lainnya, dan mohon maaf bila dalam 1 semester ini ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.